Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ketemu lagi ya, pada bagian 2. Tema besarnya adalah sebab-sebab merek, sebab-sebab permohonan merek yang ditolak ya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang merek dagang yang bertentangan dengan aturan ya. Kenapa sih merek dagang yang bertentangan dengan aturan itu yang tidak dibolehkan ya. Masih bersama saya Muhammad Erpani SHLM ya. Oke, sekarang ada gambarnya ya. Gambarnya ini, beberapa tahun yang lalu ya. Jadi boleh panggil saya Abang ya, Bang Erpan. Boleh saya juga Pak Erpan. Boleh juga SH ya, Sarjana Hukum. Kenapa Sarjana Hukum? Karena untuk menjelaskan background saya, saya latar belakangnya adalah seorang sarjana hukum ya. Dan juga praktisi advokat dan juga sebagai seorang konsultan kekayaan intelektual. Ya, konsultan kekayaan intelektual ini saya dapatkan setelah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Universitas Indonesia ya. Sekarang saya adalah pendiri di Erpani & Partners. Oke, ini riwayat singkat ya. Kenapa riwayat singkat itu tadi? Untuk mengetahui materi ini sebetulnya. Dari mana sebetulnya materi ini saya dapatkan. Saya juga mengikuti kursus di sini ya, kursus tambahan dari kursus dari WIPO ya, World Intellectual Property Organization ya. Saya juga mengikuti kursus-kursus dari WIPO selain dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, cukup jelas ya. Sebelumnya saya di Jakarta, oke sekarang di Kalimantan. Nah, ini apa itu merek ya? Merek berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ya tentang merek ya. Menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa ya gambar, logo, nama, kata, ya, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut ya. Boleh kombinasi ya, 2 atau 3 dari unsur tersebut. Boleh nama, boleh juga ya. Contohnya adalah nama ya. Contohnya adalah Muhammad Erpani. Untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum. Boleh. Jadi tanda kuncinya adalah yang diproduksi. Kalau tidak diproduksi nanti bisa dibatalkan ya. Oleh orang atau badan hukum. Jadi yang mengajukan boleh orang, boleh juga badan hukum. Dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ya, ini merek itu boleh merek barang atau merek jasa. Selanjutnya kita bahas pada merek dagang yang bertentangan dengan aturan. Pada pasal 21 menyatakan, pasal 20 pada bagian 1 sudah kita bahas, jadi sekarang ada pasal 21 ya. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan A, merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu. Nah, ini dia ya. Poin A ini sangat krusial, yaitu bila merek sudah dimohonkan oleh orang lain, maka kita udah nggak bisa daftar lagi. Karena apa? Prinsipnya adalah first to file ya. Siapa yang memohon, mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu, dia yang memiliki ya. Siapa yang datang pertama, dia yang dilayani ya. Oke. Kemudian ini juga kita akan bahas punya persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya di bawah nanti ya. Kemudian B ini adalah merek terkenal milik pihak lain tentu ya. Untuk barang dan atau jasa sejenis. C ini adalah merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis. D adalah indikasi geografis ya. Kita bahas satu-satu. Pada pasal 21, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Kenapa diulang-ulang? Supaya ingat ya. Jadi kata kuncinya adalah persamaan pada pokoknya atau keseluruhan ya. 21 ayat 1 huruf A ya. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu. Contohnya adalah Melek ya, merek Melek. Minum kopi, tidur ya. Nggak Melek. Jenis barang sudah terdaftar, kelasnya adalah kelas 30, terdaftar. Jenis barangnya kopi, teh, kakao, gula, coklat bubuk, garam, minuman dengan dasar teh, kopi, coklat, minuman kopi, ya Ya, jenis barang 30. Kemudian apa? Kemudian ada juga pihak lain, nih, sudah terdaftar nih. Kemudian ada pihak lain yang mendaftarkan kopi Melek ya, kopi Melek.
ditolak oleh DJKI. Kenapa ditolak? Alasan penolakan pasal 21 ayat 1 huruf A, kelas barangnya sama 30. Oke, minuman kopi, minuman teh, atau kopi atau coklat. Karena apa? Karena persamaan pada pokoknya secara konseptual. Ingat ya. Ya mirip-mirip lah secara konseptual. Nah, sebelah kanan ini kita lihat ada BCA ya. BCA, siapa yang nggak tahu BCA ya. Contoh penolakan merek berdasarkan persamaan pada pokoknya secara visual atau tampilannya sekarang sama secara apa ya, persamaan pada pokoknya secara visual atau tampilan. Contohnya logo. Coba lihat logonya. Ya, hampir sama ya. Ya, ditolak. Kenapa? Alasan penolakan pada pasal 21 ayat 1 huruf A, jenis barangnya sepeda, BCA sendiri sudah terdaftar di kelas 12 ya untuk sepeda ya. Jadi nggak bisa ya. Logonya diambil ya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Dilarang ya. Ditolak ya. Kemudian selanjutnya. Ini contoh persamaan secara fonetik atau bunyi ucapan ya. RB. RB. Kelasnya 30, jenis barangnya adalah kue dan roti ya. Sudah terdaftar merek apa? Ada logonya lagi ya. Ada logonya. Komposisi warna beda, ada logonya. Cuman apa? Cuman secara fonetik atau bunyinya mirip-mirip yaitu RB ya, sebelah kanan. Ditolak. Alasan penolakan pasal 21 ayat 1 huruf A adalah kelas 30 jenis barang via kue basah atau kering sama ya kelas barangnya. Jadi secara bunyi sama itu juga ditolak ya. Kemudian sebelah kanan ada contoh persamaan secara keseluruhan terdaftar di kelas 43 jenis barang restoran-restoran ya, kedai teh, restoran sesaji, kafetaria, restoran swalayan, kafe, jasa bar, tempat makan yang menyediakan kudapan ya. Oke, sudah terdaftar nih BN, bar, Nival. Terus ada lagi pihak ketiga mendaftar BN. Ditolak ya. Kenapa? Karena sesuai pasal 21 ayat 1 huruf A kelas 43 jenis barang ya. Persamaan secara keseluruhan ya. Sama lagi kafe, tempat makan yang menghidangkan kudapan. Singkatannya sama lagi bar, Nival ya. Semua sama nih. Ada logonya sih, ada warnanya. Cuman sama secara keseluruhan ya, ini ditolak. Kenapa terjadi seperti ini? Karena pembajakannya, karena persaingan itu keras memang. Jadi persaingan bisnis itu keras ya, karena BN ini mungkin restorannya laku ya. Jadi dibajaklah oleh pihak lain ya, atau seperti apa? Saya juga nggak tahu ya. Atau pokoknya ya siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, dialah yang dianggap ya memiliki sepanjang sesuai dengan aturannya. First to file ya, siapa yang memohonkan terlebih dahulu, bukan siapa yang menggunakan merek itu pertama kali, bukan ya. Kemudian pasal 21 ayat 1 huruf B ya. Permohonan merek juga ditolak bila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain atau untuk barang atau jasa sejenis ya. Contohnya adalah DNG ya. DNG kelas 25 untuk pakaian jas, mantel, jas hujan, mantel panjang, mantel ya, oke. Ini oke ya, ini oke, DNG. DNG ini adalah branded ya, merek-merek apa ya, luxury ya, merek mahal, barang-barang mahal ya. Kemudian dari mana? Dari Italia. Oke ya. Pada waktu tentu ya saya di Eropa itu merek-merek itu dari Italia, dari Spanyol ya, wah hebat-hebat mereka ya. Khususnya bidang desain nih, desain. Kemudian didaftar, sudah terdaftar nih mereknya atas nama, kalau itu bahasa Spanyolnya ada Dolce & Gabbana ya, nyebutnya Dolce & Gabbana. Oke, itu begitulah. Kemudian dimohonkan oleh orang Indonesia yaitu Suryani, ditolaklah oleh DJKI, nggak bisa. Kemudian pasal 21 ya, ayat 1 huruf C ditolak juga apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis ya.
Contohnya adalah McDonald di sebelah kiri, sudah terdaftar di kelas barang 29, 30, 32, 43 atas nama McDonald's International Property Company. Ya, oke, sudah terdaftar ya. Kemudian ada nih di Indonesia, wah McDonald kan burger ya. Kemudian ada kalau di Indonesia makaroni ya, makaroni panggang dan makaroni goreng. Memang kreatif sekali nih. Makanannya juga khas atau spesialis ya. Tetapi kenapa ditolak? Karena ada secara visual pada bentuk huruf M ya. Jadi visual tadi ada logo M itu nggak bisa ya, macaroni. Oke, nggak bisa, nggak boleh ya, karena itu adalah merek terkenal. Oke ya, KFC juga nggak boleh. Terus Pizza Hut misalnya itu juga nggak boleh ya. Itu sudah jadi lapar ya. Nah, ini WIPO, World Intellectual Property Organization, dalam Joint Recommendation Concerning Provision on Protection of Well-Known Marks, menyatakan faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal atau tidak. Satu, adanya pengetahuan atau pengakuan merek ya di sektor yang relevan dengan masyarakat. Jadi masyarakat tuh tahu merek itu di sektor apa sih? Contoh misalnya McDonald. McDonald ada di food and beverage ya. Oke, lapar lagi nih. Kemudian yang kedua adalah durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari pemakaian merek. Oke, wilayah geografis ini berapa negara sih yang ada merek-merek ini ya. Kemudian promosinya bagaimana sih? Contoh lihat Coca-Cola ya. Coca-Cola promosi ya. Oke. Kemudian durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan ya. Jadi merek terkenal juga melakukan upaya untuk mendaftarkan mereknya di negara-negara pangsa pasarnya ya. Lapar saya. Oke, kemudian nomor 5, catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut. Nomor 6 adalah nilai merek ya. Jadi merek terkenal memiliki valuasi nilai yang sangat tinggi ya. Oke, tinggi. Oke, selanjutnya pasal 21 huruf D, pasal 21 ayat 1 huruf D, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau sebenarnya dengan indikasi geografis terdaftar ya. Contohnya adalah kopi Gayo ya. Kopi Gayo ini memang sangat sedap ya, sangat sedap. Penghasilnya adalah dari Gayo Aceh ya. Dia memiliki reputasi kualitas karakteristik yang sangat khas ya. Pecinta kopi ya, kita pecinta kopi. Nah itu terdaftar dimiliki oleh masyarakat MPIG namanya. Bukan MPIG ya, Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo nih namanya. Kalau MPIG itu Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, kalau ini Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo. Oke. MPKG. Oke, sekarang namanya adalah MPKG. Kemudian ada yang mendaftarkan merek Gayo berbalik kopi ya. Oke. Ditolak. Kenapa? Karena secara konseptual dan fonetik untuk kata Gayo dan jenis barang sejenis, kelas 30 ya, jenis barang adalah kopi. Jadi kata Gayonya itu yang nggak boleh. Oke, di Kalimantan Selatan juga ada indikasi geografis. Indikasi geografis itu cabai ya, cabai. Salah satu cabai paling pedas di Indonesia yaitu ada cabai hiung namanya. Kita kalau menyebut cabai itu di Kalimantan Selatan, warga itu adalah Lombok. Jadi Lombok hiung. Lombok hiung ini terkenal pedasnya se-Indonesia ya. Dia memiliki reputasi terkenal pedas Indonesia. Tiba-tiba ada yang mendaftarkan nih sambal pedas Lombok hiung misalnya. Itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena Lombok hiung itu terdaftar sebagai indikasi, cabai hiung itu terdaftar sebagai indikasi geografis. Ya, itu nggak bisa. Apa sih indikasi geografis? Itu indikasi geografis berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah suatu tanda nih yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Daerah asal suatu barang. Gayo, kopi Gayo dari Gayo ya. Kemudian cabai hiung dari Tapin ya. Dari hiung sebetulnya, hiung itu adalah nama desa ya. Cabai hiung, kenapa nama hiung? Karena dia nama desa. Cabai hiung Tapin ya. Oke, Kalimantan Selatan itu juga nggak bisa. Kemudian karena faktor alam, faktor geografis dan faktor manusia ya. Faktor alamnya, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi. Dia memiliki reputasi produknya itu. Ada juga kualitasnya, ada dan punya karakteristik tertentu ya pada barang atau produk yang dihasilkan. Jadi memang dia sangat khas indikasi geografis. Macam-macam ya.
Indonesia sudah cukup banyak, sudah cukup banyak betulnya. Ada kopi ini kopi yang mayoritasnya. Ada kopi Kintamani dari Bali, ada kopi Toraja ya juga dari Toraja yang sangat-sangat memiliki reputasi tertentu ya. Bahkan kita pernah ada kasus nih di Jepang itu didaftarkan mereknya oleh 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 perusahaan Jepang ya. Hmm, itu adalah Toraja. Aduh, jadi kita nggak bisa ekspor atas nama Toraja karena sudah terdaftar di sana. Beruntungnya bisa diselesaikan ya. Kasus Kopi Gayo juga begitu di Belanda ada yang mendaftarkan Kopi Gayo ya. Jadi eksportir nggak bisa mengatasnamakan Kopi Gayo untuk ke Belanda dan Eropa. Untungnya sudah terdaftar indikasi geografis dan dapat diselesaikan ya. Oke, kemudian ya pasal 21 permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal ya. Jadi nggak boleh nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum. Namanya nggak boleh foto atau nama badan hukum juga nggak bisa ya. Contohnya adalah kopi Adikarya misalnya ya, Adikarya BUMN, kopi Adikarya yang mendaftarkan pihak ketiga ya, bukan dari Adikarya, tapi pihak ketiga tidak ada persetujuan tertulis itu tidak boleh. Kemudian B-nya merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera lambang atau simbol suatu emblem suatu negara itu juga tidak boleh. Kemudian C-nya adalah merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi itu juga tidak boleh ya yang digunakan oleh suatu negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Ini contohnya kita lanjut aja contoh permohonannya yang itu tadi ya yang permohonan ditolak jika merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum. Contohnya adalah bubur Medan Jokowi ya. Ada ya bubur Medan Jokowi. Pemohonnya adalah CP Omnifood ya, jenis barang ada bubur kelasnya 30. Alasan penolakannya karena Jokowi merupakan nama yang sudah dikenal sebagai nama lain dari Joko Widodo. Singkatan ya. Yusuf Kala JK yang saat ini menjadi presiden RI. Kemudian pemohon mengajukan merek tersebut tanpa adanya persetujuan tertulis dari Presiden Joko Widodo. Ya, nah itu nggak boleh. Bubur Medan Jokowi. Kemudian Medan ini juga terkenal dengan lontong ya. Ada ikan terinya itu. Aduh sedap ya. Jadi tambah lapar. Kemudian oke, terus lanjut kita di bawahnya ada Seknas Jokowi. Nah, ini kelas 16 dan 38 pemohonnya adalah pribadi ya. Tetapi didaftarkan oleh DJKI, Direktur Jenderal KNSL. Kenapa? Karena melampirkan surat persetujuan asli atas penggunaan nama dari pemilik nama bermaterai lagi ya. Dan sampai saat ini merek dengan kata Jokowi hanya terdaftar senama ini ya, atas nama orang ini ya. Kemudian ini contoh ya, permohonan merek itu ditolak karena apabila merupakan tiruan atau menyerupai nama singkatan, nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem suatu negara ya. Contohnya sebelah kiri adalah KPK, Koran Perangi Korupsi. Ya. Bagus nih nyatannya. Iya, cuman niat baik aja kan gak cukup ya. Kita harus sesuai aturan. Kelasnya adalah kelas 16, jenis barang, surat kabar, majalah, buku-buku, mohonnya PT Media Maju Gemilang ya. Ditolak karena menyerupai nama atau singkatan nama bendera lambang atau simbol atau emblem suatu negara karena merek tersebut telah meniru atau menyerupai lembaga nasional yaitu KPK ya ditolak. Kemudian sebelah kanan ini ada kasus yang kontroversial juga ya cap tiga kaki versus lambang negara Isle of Man ya. Sampai dengan tahapan Mahkamah Agung, pada tingkatan Mahkamah Agung menyatakan bahwa cap kaki tiga ini adalah lambang negara Isle of Man ya. Lalu juga apa ya? Nggak boleh ya. Kemudian ini juga permohonan ditolak nih yang C merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi ya. Contoh kelas 35 ini sebelah kiri jenis jasa logo Provinsi Papua Barat ya. Pemohon adalah Peter Mambor. Perorangan ditolak karena apa? Karena logo lambang provinsi dari Papua Barat ya. Ditolak dengan pasal 21 ayat 2 huruf C didaftar oleh perorangan dan tidak ada persetujuan tertulis dari Pemprov Papua Barat ya. Oke, selanjutnya pasal 21
Ayat 3, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Ya, contoh coba lihat tuh, adalah logonya sama yang atas ini ya, logonya sama, kemudian namanya juga sama, kelas barangnya sama ya. Kenapa ditolak oleh DJKI? Karena membonceng, meniru, menjiplak merek ya. Oke, demi kepentingan usaha pemohon yang berakibat adanya kerugian pada pihak lain dan dapat menyesatkan konsumen. Oke, ya jadi ini juga menyesatkan konsumen ini sebagai salah satu pertimbangannya kenapa ditolak. Karena bergerak dalam produksi jenis barang yang sama, yaitu lampu-lampu listrik dan sejenisnya ya. Hal ini dapat dikategorikan telah diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik ya. Oke, ini contoh yang terakhir yaitu adalah kerupuk Facebook ya, kelas 30, jenis barangnya adalah kerupuk dan kerupuk udang ya, ada yang mengajukan ya. Nanti ada juga kerupuk Google, kerupuk Microsoft ya. Atau kerupuk Apple ya. Aduh. Apple, kerupuk apel. Oke, boleh. Oke ya. Situ ini ya. Tapi kalau kerupuk Facebook, kerupuk Google, warnanya sama lagi ya. Ditolak. Kenapa ditolak? Pasal 21 ayat 3 dikutipkan sebagai pemohon yang diajukan dengan cara tidak baik karena membonceng ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha pemohon ya. Ditolak Facebook, marahlah nanti Mark Zuckerberg. Kerupuk Facebook katanya. Kerupuk apa itu kerupuk ya? Kalau tempe mungkin dia tahu ya, tempe. Kerupuk, kerupuk. Oke, kerupuk udang lagi ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, ini slide pembahasan terakhir ya. Slide pembahasan terakhir. Kenapa video ini dibuat lagi-lagi untuk menghindari penamaan. Penamaan itu adalah satu aspek yang sangat penting ya, dan krusial setelah produk ya. Itu kata ahli strategi namanya adalah Trout ya. Jadi memberi nama itu nggak mudah ya. Bukan hanya yang berpotensi untuk dikenal oleh masyarakat, tetapi juga sesuai dengan aturannya. Jadi diharapkan kawan-kawan yang sudah nonton video tahap 1, tahap 2 memberikan nama produknya bisa sesuai dengan aturannya, tidak asal wow ataupun menjiplak merek-merek yang sudah ada ya. Tentu saja ya. Ini terima kasih. Ini dari Map ya. Map ini adalah spesialis ya di bidang biro pendaftaran merek, bisa menghubungi di 0812 14 58 14 37. Map apa sih katanya? Map apa Pak? Katanya Map ini adalah Muhammad Erpani sebetulnya. Terus Erpanian Partners lagi ya, karena ini adalah Map ini spesialis di bidang biro pendaftaran merek. Oke, baiklah, terima kasih ya kepada terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Sekali lagi materinya saya peroleh dari sumber yang sangat otoritatif ya, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Referensinya mudah-mudahan bermanfaat ya. Maju terus usaha kecil dan menengah. Terima kasih banyak. Jangan lupa tolong subscribe ya, karena mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya. Mudah-mudahan berkembang ke depannya ya. Salah satu channel YouTube yang mencerahkan ya. Oke, tolong subscribe. Terima kasih, komen, silahkan juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.